Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Gozi di sini. Dan kalau pada 2 episode sebelumnya kita sudah membahas tentang serba-serbi pendaftaran di Studiin Saudi, mulai dari awal banget sampai akhirnya kita mendapatkan email penerimaan dari kampus tujuan kita. Pada video ini kita akan membahas tentang serba-serbi pemberangkatan mahasiswa baru Taif, mulai dari berkas apa saja sih yang diperlukan sampai akhirnya kita menampakkan kaki kita untuk pertama kali di kota tujuan kita. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya setelah jeda berikut ini. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen supaya kamu tidak ketinggalan video-video baru lainnya. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika calling visa kamu sudah turun, yaitu adalah mengecek kebenaran dari calling visa kalian. Apa saja yang harus dicek? Pertama yang harus kamu cek adalah kebenaran dari nama kamu. Apakah nama kamu sudah benar atau ada kesalahan di penulisan nama kamu. Kedua, yang harus kamu cek adalah tempat penerbitan visa kamu. Jadi nanti di calling visa itu ada tempat penerbitan visa. Nah, harusnya kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia, tempat penerbitan visanya tertulis di situ adalah di Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan di calling visa kamu tertulisnya negara lain, nah berarti itu ada kesalahan. Dan apabila kamu menemukan salah satu atau bahkan dua hal ini ada kesalahan di calling visa kamu, di nama ataupun di tempat penerbitan visa, maka kamu harus mengurus hal tersebut kepada kampus supaya kampus bisa memperbarui calling visa kamu dan mengirimkan kepada kamu calling visa yang terbaru yang pasti sudah diperbarui dan dibenarkan kesalahannya. Nah, emangnya ada yang salah calling visanya? Ada. Jadi pengalaman Ana kemarin, salah satu teman Ana itu tempat penerbitan visanya tertulis bukan Indonesia, tapi kalau nggak salah antara Filipina atau Thailand gitu, Ana lupa. Nah, maka dari itu dia harus mengurus ke kampus via PPMI supaya kampus bisa mengirimkan calling visa yang terbaru yang sudah dibenarkan. Nah, kalau misalkan kamu sudah mengecek kebenaran dari calling visa kamu, sekarang kamu harus melakukan endorsement nama. Apa sih endorsement nama itu? Endorsement nama itu adalah menambah jumlah kata dalam nama kita di paspor. Nah, sebenarnya endorsement nama ini nggak diwajibkan untuk semua orang. Kenapa? Karena ya menyesuaikan saja. Kalau misalkan nama yang tertera di calling visa sudah sama seperti apa yang ada di paspor, maka kamu tidak perlu melakukan endorsement nama. Tetapi kebanyakan dari orang Indonesia kan namanya itu mungkin hanya 3, hanya 2, atau hanya 1. Sedangkan di Studiin Saudi ketika mendaftar kita harus menyantumkan 4 kata. Nah, maka dari itu calling visa yang turun, nama kita itu juga jadi 4 kata. Nah, jadi kita harus melakukan endorsement nama supaya nama kita yang ada di paspor dan apa yang ada di calling visa itu sama. Nah, gimana sih cara mengendorse nama di paspor? Caranya cukup mudah. Kamu tinggal datang ke kantor imigrasi terdekat di kota kamu. Kemudian setelah sampai di sana, kamu mengambil antrian untuk menuju ke customer service. Kemudian kamu tinggal menunggu di sana dan ketika nomor antrian kamu sudah dipanggil, kamu tinggal bilang ke staf imigrasinya, ke customer service-nya bahwasanya kamu mau mengendorse nama di paspor kamu. Nah, kemudian nanti kamu akan diminta untuk menuliskan nama yang kamu inginkan, yang 4 kata tadi. Kalau misalkan saran dari Ana, kalian itu mengeprint calling visa yang ada di email. Kemudian perimpinannya tadi kalian berikan langsung kepada staf imigrasi supaya tidak ada kesalahan lagi pada nama kalian ketika sudah di-endorse nanti ke dalam paspor kalian. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai, kalian akan dipersilahkan untuk pulang dan disuruh untuk mengambil paspor kalian lagi pada keesokan harinya di tempat yang sama. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai urusan keimigrasian, selanjutnya kita harus mengurus atau membuat SKCK baru. Loh, kok buat SKCK baru? Bukannya kita udah buat SKCK waktu daftar di Studiin Saudi? Iya, kita sudah buat. Tetapi yang namanya SKCK itu ada masa berlakunya, yaitu hanya kurang lebih 6 bulan. Nah, ketika turunnya calling visa ini, kebetulan SKCK Ana yang Ana gunakan ketika mendaftar di Studiin Saudi kemarin itu masa berlakunya sudah habis. Maka dari itu kita harus membuat SKCK baru sebagai pengganti SKCK yang lama yang kita pakai
untuk mendaftar di studi Saudi kemarin. Nah, gimana caranya? Caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke aplikasi Presisi Polri, kemudian kalian memilih di sana membuat SKCK. Nah, kemudian kalian tinggal mengisi data-data apa saja yang diminta dan juga mengupload beberapa berkas yang diminta juga. Nah, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kalian akan diarahkan menuju ke halaman pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini bisa antara dua. Yang pertama adalah virtual account atau cash di tempat nanti. Nah, kalau misalkan Ana sendiri kemarin tuh di virtual account supaya ketika kita datang ke Mabes itu nggak perlu mikir bayar-bayar lagi. Nah, kalau sudah bayar, kita akan mendapatkan semacam barcode di email kita yang mana nanti barcode ini perlu kita print untuk kita serahkan ke polisi di Mabes nanti sebagai berkas yang diminta. Salah satu berkas yang diminta itu barcode yang dikirim via email tadi. Nah, kalau sudah selesai di Presisi Polri, kita tinggal datang ke Mabes Polri pada keesokan harinya. Nah, di Mabes Polri, ketika kalian sudah datang nih ke Mabes Polri, kalian akan diminta untuk menukarkan KTP kalian dengan kartu tamu. Nah, kalau misalkan sudah dapat kartu tamu, kalian baru boleh menuju ke gedung SKCK atau ruangan SKCK, tempat di mana kalian mengurus SKCK lebih lanjut. Nah, di sana kalian tinggal mengambil nomor antrian, kemudian kalau misalkan sudah dipanggil, kalian tinggal memberikan tuh berkas apa saja sih yang diminta kemarin. Nah, kalau misalkan sudah memberikan berkas yang diminta, kalian menunggu kembali, kemudian kalian nanti akan dipanggil kembali oleh polisi kalau misalkan SKCK kalian sudah di-print dan sudah jadi. Nah, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan SKCK-nya, kalian boleh pulang kembali dan jangan lupa untuk menukarkan kartu tamu tadi dengan KTP yang kalian berikan di awal ketika datang ke Mabes tadi. Oke, kalau misalkan kita sudah mengurus dua berkas tadi, yaitu adalah mengendorse nama di paspor, kemudian yang kedua adalah SKCK, memperbarui SKCK kita, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan MCU atau medical check up. Nah, untuk yang kemarin medical check up-nya dilakukan di Klinik Medikal Haji Jakarta. Nah, di sana pengecekan yang dilakukan itu lumayan lengkap, antara lain cek di poli umum, kemudian ambil sampel darah, kemudian yang ketiga adalah ronsen. Nah, karena pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap, maka disarankan bagi siapa saja yang sudah mendapatkan calling visa harus menjaga kesehatan mereka. Karena apabila na'udzubillah hasil dari MCU-nya tidak memuaskan atau ternyata ada penyakit yang terdeteksi, dan tentunya penyakit ini enggak semua penyakit ya, misalkan batuk doang gitu ya, enggak. Maksudnya yang ternilai cukup berbahaya gitu ya, maka bisa jadi berpengaruh kepada pemberangkatan kita ke Saudi nanti. Ketika kemarin ada nggak? Ada. Jadi salah satu teman Ana itu ada yang terdeteksi ketika ronsen, itu ada ada penyakit di paru-parunya. Nah, akhirnya karena terdeteksi ada penyakit, dia diminta untuk konsultasi kepada dokter spesialis paru-paru. Nah, untungnya ketika setelah konsultasi kepada dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis paru-paru tersebut menyampaikan bahwasanya penyakit ini masih bisa dirawat jalan. Jadi untungnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap pemberangkatannya ke Saudi Arabia. Dan alhamdulillah dia juga berangkat bersama kami di tanggal yang sama. Jadi jagalah kesehatan kamu kalau sudah turun calling visa. Oke, hal selanjutnya dan hal terakhir yang harus kita lakukan untuk menerbitkan visa kita menuju ke Saudi yaitu adalah melakukan biometrik. Nah, biometrik ini kita lakukan di VFS Global atau Taksyir. Di mana tempatnya? Tempatnya ada di Kuningan City Mall. Nah, jadi setelah melakukan MCU pada keesokan harinya, kita langsung diarahkan untuk menuju ke Kuningan City Mall untuk melakukan biometrik atau scan biometrik. Nah, kita di sana harus ngapain? Nah, jadi ketika kamu sudah sampai di Kuningan City Mall, kamu akan langsung bertemu dengan salah satu tim dari PPMI yang akan mengarahkan kamu dan juga memberikan kamu berkas apa saja sih yang kamu butuhkan. Nah, jadi yang kamu harus lakukan tinggal datang ke Kuningan City Mall, kemudian menunggu antrian di sana. Nah, yang perlu diperhatikan di sini,
VFS Global atau Taksir itu sudah memberikan jadwal bagi masing-masing dari kita. Jadi nanti salah satu tim dari PPMI akan memberitahu kita kapan sih jadwal kita. Nah, jadi kita tinggal memastikan bahwasanya kedatangan kita tidak melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian setelah kita sampai di sana dan mengantri di depan VFS Global, kita akan dipersilahkan masuk apabila itu memang sudah jadwal kita. Nah, di dalam kita akan kembali mengantri untuk dipanggil ke dalam bilik-bilik wawancara. Nah, kalau misalkan kamu sudah dipanggil ke dalam bilik wawancara, di dalam bilik wawancara kamu akan di-scan biometrik, kemudian kamu juga akan diwawancarai ringan mengenai tujuan kamu menuju ke Saudi, yang tentunya untuk menuntut ilmu di salah satu universitas di sana. Nah, kemudian kalau misalkan kamu sudah selesai, kamu akan dipersilahkan keluar dari VFS Global atau Taksir, kemudian mengumpulkan berkas-berkas tadi ke salah satu tim dari PPMI. Kemudian kamu akan dipersilahkan pulang dan itulah semua hal yang harus kamu lakukan untuk menerbitkan visa di Saudi. Sisanya insya Allah akan diurus oleh tim dari PPMI. Nanti kamu tinggal menerima visa yang sudah jadi, yang akan diinformasikan di grup yang sudah dibuat oleh PPMI juga. Nah, setelahnya kita harus ngapain? Kalau misalkan sudah selesai ngurus visa, setelah itu kamu akan diajak berdiskusi dengan tim dari PPMI untuk kapan sih tanggal pemberangkatan kamu. Kapan tanggalnya dan naik maskapai apa dan kira-kira berapa bagasinya. Gitu. Nah, kalau misalkan anak kemarin itu tanggal pemberangkatannya di tanggal 31 Desember malam menggunakan maskapai Etihad Airways dengan bagasi yang diperbolehkan yaitu adalah 40 kilo. Nah, jadi setelah melakukan visa jangan lupa berdiskusi dengan tim PPMI mengenai hal tersebut. Oke. Selanjutnya kan dari setelah mengurus visa itu kita masih ada waktu yang cukup lama tuh. Nah, waktu yang cukup lama itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri dan juga barang-barang kita yang akan dibawa ke Saudi nanti. Nah, ada sedikit saran untuk barang-barang yang harus dibawa ke Saudi. Sebenarnya semua barang itu bisa dibeli di Saudi. Jadi nggak perlu takut. Misalkan nggak bawa barang ini nih, kira-kira nanti gimana di Saudi ya? Di Saudi insya Allah ada kok semua. Di Saudi itu ada ada toko online juga, toko-toko perabotan juga lengkap. Insya Allah di Saudi itu semuanya sudah lengkap. Nah, tapi kalau misalkan Ana boleh saran, ada beberapa barang yang disarankan untuk dibawa dari Indonesia. Apa saja barang-barangnya? Yang pertama, barang yang harus kamu bawa adalah colokan 3. Colokan 3 itu kayak gini nih. Oke. Nah, colokan 3 itu kayak gini. Oke, kelihatan? Nah, jadi di Saudi itu colokannya tidak sama seperti di Indonesia yang colokannya itu cuma 2. Tapi di Saudi colokannya itu 3 kayak gini. Nah, kenapa ini disarankan untuk dibawa dari Indonesia? Supaya ketika kamu sudah tiba di Saudi, kamu tidak bingung lagi nih. Kalau misalkan mau cas handphone, mau cas barang elektronik lainnya, kamu nggak bingung. Gimana nih casnya? Kan colokannya beda. Nah, masa harus ke toko dulu, baru landing, masa langsung ke toko kan nyusahin gitu kan ya. Nah, makanya Ana sarankan untuk bawa colokan 3 ini dari Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang Ana sarankan untuk bawa dari Indonesia yaitu adalah spray. Kenapa spray? Karena dari pihak kampus, kalau misalkan Taif University ya, itu tidak memberikan spray. Tentu ini bisa dikomunikasikan dengan tim PPMI apakah dari pihak kampus memberikan atau tidak. Nah, kalau dari Taif University sendiri itu tidak memberikan. Jadi disarankan untuk membawa spray dari Indonesia supaya ketika sudah sampai di sini tinggal dipakein ke kasur dan kita tinggal tidur deh. Jadi nggak mikir lagi tuh beli spray dulu biar nggak ribet. Nah, untuk ukurannya sendiri kalau di Taif itu adalah 2 x 1 meter. Nah, untuk bantalnya sendiri juga ukurannya berapa ya? Ukuran standar kalau untuk bantal. Kemudian yang harus dibawa yang nomor 3 yaitu adalah perbumbuan dan juga Indomie.
Kenapa harus bawa perbumbuan dan juga Indomie? Kalau misalkan masalah perbumbuan ini sebenarnya kalau misalkan kita cari di Saudi, mungkin ada alternatifnya atau mungkin ada barangnya juga, tetapi agak sedikit berbeda dengan yang asli dari Indonesia. Contoh Indomie. Indomie itu di sini juga ada Indomie, tapi berbeda rasanya dengan yang asli dari Indonesia. Rasanya itu lebih terasa yang dari Indonesia asli. Sementara kalau misalkan Indomie yang kita beli di sini itu rasanya agak sedikit hambar. Nah, maka dari itu untuk perbumbuan dan Indomie disarankan untuk bawa dari Indonesia karena ya lebih cocok dengan lidah kita. Dan tentunya semua barang tadi kalau misalkan dicari di Saudi insya Allah ada. Cuman itulah barang-barang yang Ana sarankan untuk dibawa dari Indonesia. Oke, baiklah, mungkin sampai situ dulu video kita pada kali ini. Pada video selanjutnya, insya Allah Ana akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah pemberangkatan mahasiswa baru Taif, mulai dari Jakarta, sampai akhirnya kita menampakkan kaki kita untuk pertama kali di kota Taif. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video baru ketika diupload di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.